Assalamualaikum, hai teman-teman. Hari ini aku akan masak pohon talas hitam dan cara memasaknya supaya tidak gatal. Nah, dan rasanya enak. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu resepnya, tonton terus videonya sampai dengan selesai. Nah, pohon talas ini teman-teman ada yang hitam dan ada yang pohonnya itu hijau ya teman-teman. Kalau yang hijau itu tidak untuk disayur. Kalau yang hitam ini memang kebanyakan untuk disayur ya teman-teman. Nah, caranya kita bersihkan dulu. Seperti ini caranya teman-teman. Kita kupas dulu yang hitamnya sampai dengan habis, sampai bersih. Nah, supaya tidak gatal ya teman-teman. Nah, ini kalau udah kita bersihkan sebersih-bersihnya, ini tidak gatal lagi. Nah, ini talasnya kita bersihkan dulu sampai dengan selesai. Nah, ini buah talasnya jangan dibuang, ini juga kita akan masukkan ke dalam sayurannya. Nah, kita kupas bersih, kita potong-potong. Kemudian ini kita potong-potong sesuai selera. Ini aku potong serong-serong seperti ini teman-teman. Kita potong dulu sampai dengan selesai. Nah, ini untuk buahnya kita campur aja, nggak apa-apa, karena dia cepet banget empuknya teman-teman. Nah, ini kita potong tipis-tipis seperti ini. Kalau udah selesai, sekarang kita cuci bersih. Nah, ini kita cucinya di air mengalir seperti ini teman-teman, agak sedikit diremas-remas ya teman-teman di saat kita mencucinya. Ini kita cuci 3 sampai 4 kali sampai benar-benar bersih di air yang mengalir ya teman-teman. Dan agak sedikit diremas-remas supaya tidak gatal. Ketika kita masak tidak gatal, jadi harus bersih dicucinya. Nah, sekarang kita siapkan bumbu halus. Ada cabai merah, cabai rawit, pedasnya sesuai selera, bawang putih, bawang merah, jahe, dan asam sunti. Untuk jumlah bumbunya sendiri, teman-teman dikira-kira aja dengan jumlah sayurannya. Kemudian di sini ada buah belimbing wuluh, kemudian ada serai dan daun jeruk. Nah, ini belimbing wuluh ini bisa diganti dengan jeruk nipis ya teman-teman, supaya tidak gatal. Kemudian ada kunyit, ketumbar, kita pakai secukupnya aja. Kemudian ini ada kelapa parut, jadi ini aku mau blender biar kuahnya kental. Kemudian ada udang, kalau misalnya teman-teman nggak punya boleh di skip. Kemudian ini bumbu wajibnya ada kelapa sangrai. Setelah bumbu dihaluskan, aku campur menjadi satu seperti ini teman-teman. Ini adalah belimbing wuluh yang aku blender tadi. Nah, kemudian kita campur dulu kelapa sangrainya. Ini untuk jumlah kelapa sangrainya atau kelapa gongsengnya itu disesuaikan dengan jumlah masakan teman-teman ya. Jadi kalau masaknya banyak, bumbunya juga dibanyakin. Oke, kita campur dulu menjadi satu seperti ini. Nah, cara kita masaknya, nah kita masukkan sayurannya. Ini aku tanpa menumis bumbu ya teman-teman. Tambahkan garam.
Kemudian daun jeruknya kita masukin. Serai yang udah kita geprek, kemudian langsung kita masukkan bumbunya. Oke, setelah bumbunya masuk, ini kita aduk dulu, kita ratain dulu ya teman-teman, sebelum kita hidupkan apinya. Nah, ini belimbing wuluh ini teman-teman, bisa diganti dengan jeruk nipis kalau teman-teman nggak punya belimbing wuluh. Ini tujuannya supaya menghilangkan rasa gatal pada sayuran ini. Nah, seperti ini teman-teman, kita campur dulu. Ini untuk penyedapnya aku belum dimasukkan ya teman-teman. Jadi nanti udah setelah pemakaian santannya dites rasa. Jadi kalau misalnya, nah ini teman-teman udah aku kasih sedikit air. Sekarang baru kita hidupkan kompornya dan kita masak dulu pakai bumbu ini ya teman-teman. Nah, jadi kita resapin dulu bumbunya. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, teman-teman langsung aku masukkan udangnya. Jadi buat teman-teman yang nggak punya udang atau nggak suka udang, boleh langsung ditambahkan santannya. Karena sayuran ini nggak lama ya teman-teman, kita masaknya supaya tidak hancur sayurannya. Nah, ini bumbunya udah meresap, udah mendidih seperti ini. Nah, kalau udah dididihin sama bumbunya seperti ini, teman-teman, kemudian sudah digunakan asam sunti atau jeruk nipis, ini dijamin sayur talasnya nggak bakal gatal lagi. Jadi ini udah aman, udah enak, harumnya udah harum sekali ini teman-teman. Nah, ini langsung kita masukkan santannya dari 1 butir kelapa. Nah, kalau udah santannya udah masuk, ini harus sering-sering diaduk ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi kita masak sampai santannya ini matang, sampai bumbu-bumbunya matang. Kalau dikira-kira udah bisa dimatikan kompornya teman-teman. Dan ini juga jangan lupa untuk dites rasa. Jadi yang mau ditambahkan penyedap silahkan, garamnya yang kurang. Nah, sambil diaduk-aduk seperti ini teman-teman. Nah, kalau kira-kira udah matang, udah bisa dimatikan kompornya. Sekian hari ini teman-teman, tips cara masak sayur talas supaya tidak gatal. Ini dijamin teman-teman, rasanya enak, tidak gatal sama sekali. Nah, sekian teman-teman hari ini, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman menjadi menu terbaru buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang udah menonton sampai akhir. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik subscribe dan hidupkan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum.